Ini adalah baru di recording. Oke, jadi linear programming ini adalah satu topik yang menurut saya menarik, terus nggak terlalu susah dibandingkan yang lain, dan paling bermanfaat. Kenapa? Karena kalau kalian punya kafe atau punya warung atau apa, sekarang lagi ngetren kayaknya coffee shop gitu ya. Ini kalian bisa mempergunakannya langsung isi linear programming. Jadi ketika ada kopi A sama kopi B, wah ini biar untung saya maksimal, saya harus jualan berapa nih untuk masing-masing A sama B? Itu bisa pakai ini. Terus nanti seandainya kalian nyusun KTTA di tahun depan, insya Allah ya, di akhir semester, enggak semester ya, di akhir tahun ketiga, mulai dari semester 5 sampai ke 6, kalian bisa nih milih topik mengenai linear programming. Malah menurut saya enak. Enaknya kenapa? Linear programming ini pakai angka. Setiap skripsi, KTTA, atau disertasi tesis, apapun itu, segala sesuatu yang berbentuk angka, hasil analisisnya, itu akan susah untuk terbantahkan. Jadi kalian akan lebih enak untuk kalau defense-nya istilahnya gitu ya. Jadi kalian tuh enak kalau nanti ditanya-tanya sama dosen pengujinya. Karena nggak kebantah gitu loh, karena bentuknya angka, bukan cerita. Nah, itu salah satu. Jadi silakan nanti tahun depan kalian mempertimbangkan untuk menyusun KTTA si linear programming ini. Oke, jadi linear programming ini tujuannya untuk menentukan. Untuk memaksimalkan laba, saya harus memproduksi berapa produk A sama produk B-nya. Atau kalau saya ingin mengurangi, bukan mengurangi ya, mencari biaya yang paling kecil, ini caranya gimana ya? Kalau chapter 21 awal kemarin, ya kan, kalian udah belajar kemarin, itu kan ada pilihan gitu ya. Ada pilihan mengenai apakah mau memproduksi atau akan membeli. Itu ada pilihan seperti itu. Terus apakah mau menutup toko atau enggak. Nah, kedua teori ini sebenarnya sama. Baik linear programming ataupun different ya, yang kemarin itu ya. Yang chapter 21 awal itu tujuannya adalah untuk akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen untuk menentukan pilihan dari A sama B berdasarkan data dan perhitungan, ini mana yang akan dipilih jalannya. Mau ke kanan atau mau ke kiri nih. Dan yang harus diperhatikan bahwa seluruh chapter 21 ini untuk jangka pendek. Jadi kalian nggak bisa pakai linear programming ini untuk jangka panjang. Kenapa begitu? Ya karena masih banyak yang harus dipertimbangkan untuk jangka panjang. Faktornya masih sangat banyak untuk jangka panjang. Sekarang mungkin kalian bisa coffee shop kalian memikirkan ini untuk memaksimalkan keuntungan mau kopi A atau kopi B. Tapi nanti di jangka panjang mungkin yang namanya coffee shop sudah tidak menjamur. Jadi ketika kalian itu udah nggak zaman, udah nggak ngetren si coffee shop, ya udah kalian nggak akan bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Jadi harus dipertimbangkan lagi nanti untuk jangka panjang, ini apa ya yang lagi ngetren ini sekarang gitu kan. Karena kan kalian nggak bisa menentukan bisnis itu sesuai kehendak kalian. Bisnis itu kan harus ngikutin perkembangan pasar dan teknologinya seperti apa. Oke, itu pengantarnya sedikit. Jadi yang kita mainkan di linear programming ini adalah CCM, contribution margin. Yang pertama ini memaksimalkan CM. CM-nya mau kita maksimalin. Kita pilihnya yang mana? Oke. Di sini ada tabel, ceritanya ada waktu pengamplasan sama pemolesan. Ada dua buah model, yaitu model standar sama model deluxe.
Yang standar itu waktu pengamplasannya 2 jam, pemolesannya 4 jam, harga jual kemudian marginal contribution-nya 3, 9 kurang 6, 3. Sedangkan yang model deluxe ada waktu pengamplasan 5, pemolesannya 2, harga jual 12, marginal contribution-nya 4. Tapi ada keterangan lain bahwa kapasitas pabrik untuk mengamplas itu adalah 120 jam. Jadi nggak bisa lah pabrik kita ini kalau ngamplasnya 121 jam itu nggak bisa. Begitu pula dengan pemolesan, ini maksimalnya adalah 80, bukan 8 ya. Kalau di buku ini 8, harusnya 80. Nggak bisa lah dia itu memolesnya cuma 81 jam atau 82, nggak bisa. Maksimal 80. Nah, dari data-data ini kita mau bikin linear programming-nya. Yang pertama, kita bikin persamaan linear. Ini dulu pelajaran kita ya. Kalau saya sih pelajaran waktu saya SMA, nggak tahu teman-teman ini apakah SMP udah dikasih atau belum mengenai persamaan linear. Jadi untuk memaksimalkan CM, rumusnya adalah 3X ditambah 4Y. 3X, X ini apa? X ini adalah model standar, si marginal kontribusinya, si model standar, makanya 3X. 4Y ini adalah marginal kontribusinya si model deluxe. 4Y. Jadi kalau suruh bikin rumus, ya udahlah CM-nya si produk 1 itu X ditambah CM-nya produk 2 itu Y, selesai. Itu aja. Terus kemudian yang kedua, kita tetapkan constraint atau batasan. Jadi nanti ada garis-garis gitu kan di grafik, dan itu yang menjadi batasan, nggak boleh ngelebihin garis itu. Batasannya apa? 2X ditambah 5Y. 2X tambah 5Y. 2X ditambah 5Y adalah waktu pengamplasan. Jadi 2X itu yang standar, 5Y itu yang deluxe. Karena kapasitas pabriknya 120, maka 2X ditambah 5Y itu harus lebih kecil atau sama dengan 120. Itu constraint-nya atau batasannya. Nah, yang kedua di pemolesan itu adalah 4X ditambah 2Y. 4X ini yang model standar, 2Y ini yang model deluxe. Dan karena batasannya itu maksimal produksinya 80, maka lebih kecil atau sama dengan 80. Kita udah dapat batasannya. Nah, terus udah gitu untuk memaksimalkan produk gitu kan ya. Untuk yang model X berarti 120 jam dibagi 60 atau 120 jam dibagi 2 yaitu 60 jam. Untuk yang model deluxe 120 jam dibagi 5 24. Ini dapatnya dari mana 120 bagi 2? Coba kita lihat. 120 bagi 2 ya kan? Dianggap Y-nya itu sama dengan 0. Maka 120 bagi 2 adalah 60. Kalau X-nya 0, 120 dibagi 5, 24. Begitu pula dengan pemolesan, kalau di pemolesan ini Y-nya nggak ada ini produk Y dipoles, maka Y-nya kosong, maka 4X sama dengan 80. Maka 80 jam dibagi 4, 20 jam. Begitu pula dengan yang model deluxe. Dianggap X-nya ini 0. Maka 4X ditambah 20Y sama dengan 80. X-nya kan 0, maka 80 dibagi 2 sama dengan 40. Ini adalah untuk memaksimalkan si produk. Ceritanya seperti itu. Selanjutnya,
Ini tadi udah, ketika X sama dengan 0, Y-nya ini kurang dari 24, Y kurang dari 40. Yang tadi, yang sesuai dengan tabel yang tadi. Nah, untuk yang Y sama dengan 0, X-nya kurang dari 60, atau satu lagi X kurang dari 20. Sama seperti tabel yang di atas. Grafiknya mana? Waduh, ini grafiknya di bawah. Kita lihat di halaman berikutnya. Ini dia grafiknya. Ketemu ya, gambar 21.1. 21.1. Ini grafiknya. Dari grafik ini, kita biasa dulu matematika, gitu kan. Ada garis persamaan 2X ditambah 2Y lebih kecil dari 80. Kita gambarlah ini garisnya, dari D ke F. D ke F. Karena tadi kan kalau Y-nya 0, maka X-nya 20, ya kan? Maka dapatlah titik D. Kalau yang Y-nya 0, kalau X-nya 0, maka Y-nya 40. Dapatlah titik F. Selanjutnya ada garis yang kedua, constraint yang kedua, 2X ditambah 5Y sama dengan atau kurang dari 120. Maka kalau X-nya 0, Y-nya sama dengan 24. Dapatlah titik B. Kalau Y-nya 0, X-nya sama dengan 60. Dapatlah titik E. Kita garis, dapatlah titik C sebagai titik temu. Dapatlah titik C sebagai titik temu. Nah, daerah A, B, C, D ini adalah daerah yang visible atau yang mungkin. Jadi kemungkinan CM-nya yang paling tinggi itu ada di A, B, C, D. Kenapa? Kok E sama F-nya enggak? Karena E sama F ini sudah di luar yang namanya daerah tadi, batasnya tadi, constraint-nya. Constraint-nya itu kan harus kurang dari 80. Sedangkan yang E ini kan sudah di luar garis batas pemolesan. Berarti kalau sebelah kanan berarti dia lebih dong dari 80 jam. Maka E-nya nggak dianggap. Begitu pula dengan yang F. F ini nggak kita anggap karena batasan pengamplasan itu B ke E. Itu batasnya. Dan karena ini lebih kecil atau sama dengan, maka F ini kan lebih besar. Atau di atasnya garis B sama E. Makanya F-nya dicuekin. Jadi yang kita hitung cuma A, B, C, D. Cara ngitungnya gimana? Kayak di atas. Balik lagi ke atas. Mana tadi itu? Ini dia. Balik lagi ke atas. A, B, C, D. A, titiknya 0 sama 0. Maka kita masukkan ke rumus 3X ditambah 4Y. Berarti 3 kali 0 ditambah 4 kali 0. Yang B juga begitu, kita masukin. Yang C, 10,20. Berarti 30 ditambah 80, 110. Yang D juga kita masukkan ke rumus 3X ditambah 4Y. Sesuai sama rumus yang tadi pertama. Dari sini kita bisa tahu bahwa CM yang paling tinggi adalah titik C. Sehingga bisa kalau ada soal seperti ini, bisa kita jawab bahwa CM-nya adalah 110. Terus berapa produk X-nya? Produk X-nya adalah 10. Dan produk Y-nya adalah 20. Itulah CM yang paling tinggi. Gitu. Jadi yang kita pilih adalah titik C. Ini kebetulan aja titik C itu adalah titik pertemuan. Tapi tidak serta-merta harus titik C. Jadi tetap harus dihitung semua titik yang memungkinkan. Kemudian di buku ini ada teori mengenai kemiringan garis CM. Kemiringan garis CM itu adalah -1. Kalau tadi 3X ditambah 4Y, maka kemiringannya adalah -3/4.
angka di depannya X3 dibagi angka di depannya Y4 ditambahin atau dikali -1. Dapatlah -3/4. Itulah si kemiringannya. Selanjutnya, di sini ada yang berandai-andai. Seandainya, kalau tadi itu 3/4, X-nya 3, Y-nya 4, ini diubah, X-nya itu 1, Y-nya tetap 4. Maka titiknya itu bergeser, titik CM yang paling tinggi, itu bergeser dari titik C ke titik B. Karena titik C itu paling tinggi atau CM-nya adalah 90. Sedangkan yang titik B CM-nya adalah 96. Itu hanya perubahan di soal aja ya, pengandaian kalau formulanya berubah. Terus kemudian balik lagi ke perbandingan 3/4. Jadi tadi CM-nya udah dapat 110, maka dengan 110 dengan harga $3, berarti kuantitas per unit untuk produk X kalau produk Y-nya sama dengan 0 adalah 36,2/3 unit. Sedangkan dengan CM 110, kalau X-nya itu 0, maka kuantitasnya 27,5. Cuman minta tolong hati-hati, kalau memang ini adalah barang yang tidak mungkin ada komanya, silakan ditulis saja 36 sama 27. Karena kan nggak mungkin kita memproduksi 27,5 cangkir kopi, gitu kan, nggak mungkin, gitu kan, ada setengahnya. Oke, itulah mengenai linear programming untuk memaksimalkan keuntungan laba atau si CM tadi. Selanjutnya linear programming untuk meminimalisir biaya. Di sini contohnya adalah ada 40 galon. 40 galon itu terdiri dari campuran X dan Y yang masing-masing 8X sama 15Y. Maka ditulislah di situ 8X ditambah 15Y. Batasannya adalah X ditambah Y sama dengan 40. Namun, X-nya ini tidak lebih dari 12 galon. Berarti X-nya maksimal 12 dan Y-nya minimal 10. Karena paling tidak ada 10 galon. Kan paling tidak berarti minimal ya. Minimal ada 10 berarti Y lebih besar sama dengan 10. Oke, dapatlah itu 3 persamaan di atas. Selanjutnya adalah sama seperti rumusan yang sebelumnya, ya kan? Cara-caranya sama, kita menentukan titik-titiknya dari ketiga garis, tadi ada 3 persamaan, dapatlah itu titik-titiknya. Nah, berdasarkan titik-titik itu, area yang mungkin itu adalah A, B. Hanya A dan B. Kenapa hanya A dan B? Karena daerah yang lain itu adalah tidak masuk dalam kualifikasi atau persyaratan persamaan tadi. Di sini dibilang Y lebih besar dari 10. Berarti kalau yang di garis melintang horizontal itu, yang ada Y sama dengan lebih besar dari 10, ke atasnya itu masuk daerahnya, tapi kalau ke bawah ini kan tidak sesuai. Berarti yang atasnya Y itu sesuai. Garis yang kedua, X lebih kecil atau sama dengan 12. Berarti ke kirinya yang X itu yang memenuhi, yang ke kanan tidak memenuhi. Dan dari kedua garis tadi yang memenuhi adalah A dan B. Karena sesuai sama garis X ditambah Y sama dengan 40. Berarti kalau nggak A, ya B. Lalu kita masukin aja ke rumusnya.
A-nya itu 0, kalau yang titik A itu 0, X-nya, Y-nya 40, maka total biayanya 600. Nah, kalau yang B, X-nya 12, Y-nya 28, sehingga total biayanya 516. Karena di sini kita mencari biaya yang paling rendah, maka jawaban yang benar adalah yang B, 516, yaitu 12 galon X dan 28 galon Y. Itulah teori mengenai linear programming. Jadi ada dua, bisa memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Yang terakhir adalah metode simplex. Ini nggak diajarkan di sini karena simplex itu seandainya ada lebih dari 2. Tadi kan namanya juga linear. Linear itu kan garis. Berarti kan cuma 2 ya, X sama Y. Nah, kalau ada 3, berarti kan harus 3 dimensi. Nggak mungkin lah kita ini nanti ujian pakai yang 3 dimensi, itu kan nggak mungkin. Karena garis Z, ada X, Y, Z itu kan yang menusuk ke kita sama menjauh ke kita. Itu garis Z, ya kan? Dan itu kan nggak mungkin kita gambarkan di kertas. Jadi, sampai di linear programming aja. Itu. Oke, teman-teman, itu dia teori mengenai chapter 21. Minggu depan kita sudah ganti buku, jadi bukunya si Carter udah selesai. Minggu depan pakai bukunya Hongren. Ada satu chapter dari Hongren mengenai price, cara menentukan harga. Oke, sekarang silakan teman-teman kerjakan. Ada 3 soal. Soalnya yang dari buku juga. Soalnya itu exercise sebentar.